Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa ma wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa dulu seperti biasanya. Ini adalah doa sebelum menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua di mata kuliah PPKN. Dan pada kesempatan malam ini materi yang akan kita bahas merupakan materi lanjutan dari minggu yang lalu, yang mana di minggu yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila. Sekaligus ini membantah ya bahwa Pancasila bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ini sudah terbantahkan berdasarkan hasil penelitian dari peneliti-peneliti Pancasila yang sudah dituangkan ke dalam buku. Ya, bukunya seperti ini. Ini bukunya berjudul Falsafah Pancasila, Epistemologi Keislaman Kebangsaan. Sebetulnya ada 5 buku berkaitan dengan Pancasila saja ya, kewarganegaraannya belum. Nah, jadi ada 5 buku yang berkaitan dengan Pancasila, dan kelima buku ini merupakan hasil penelitian dan tentu saja isinya berbeda-beda, gitu ya. Yang tadi Falsafah Pancasila, ini Spiritualisme Pancasila. Ada 3 buku lagi yang isinya berbeda-beda. Namun buku yang kita pakai adalah buku Spiritualisme Pancasila karena di sana ada tugas-tugasnya, gitu ya. Jadi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Namun pembahasannya juga mencakup 4 buku yang lain, gitu ya. Jadi kita membahas 5 buku hasil penelitian tentang Pancasila. Nah, tugasnya ada di buku Spiritualisme Pancasila. Minggu yang lalu, pembahasan kita sudah sampai kepada pembuktian, ya, pembuktian bahwa dalam Pancasila itu justru sila-sila di dalamnya berasal dari Al-Quran. Contoh misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diambil dari Al-Quran surah Al-Ikhlas, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ini sudah dibacakan ya oleh salah satu mahasiswa, ini sila pertama. Dan juga simbolnya berupa bintang berwarna kuning atau berwarna emas dengan latar belakang warna hitam. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Diambil dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 135. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, hendaklah kamu menjadi manusia yang adil. Dan digambarkan dengan simbol rantai berwarna kuning dengan latar belakang merah. Nah, yang kita minggu lalu sampai di sini, ya. Nah, maka
Siti Nur Hasanah dibaca Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135. Iya, Bu. Didekatkan mic-nya ya, soalnya suaranya kecil. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin ayyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tuqridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul adzim. Artinya? Al-Qur'annya nggak ada artinya, Bu. Oh, nggak ada artinya. Mungkin bisa dibantu oleh Salwa. Salwa Nurul Azizah, silakan. Iya, Bu. Bentar. An-Nisa ayat 135. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Terus lanjut, masih ada artinya itu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ya, terima kasih Siti Nur Hasanah dan Salwa Nurul Azizah. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menjadi amal ibadah ya, yang akan diperhitungkan Allah di yaumil akhir nanti. Ini sudah tersampaikan satu ayat, insya Allah menjadi penyelamat kita nanti. Dan sila kedua ini merupakan implementasi dari Hablum Minanas, bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Maka sebagai manusia kita berhubungan dengan dan berinteraksi dengan manusia lain harus dengan sikap yang adil dan beradab. Nah, adab ini juga sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana adab ini menjadi hal yang paling utama yang harus kita pelajari sebelum kita mempelajari ilmu. Jadi dahulukan adab sebelum ilmu, gitu ya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah teladan terbaik untuk kita, bagaimana kita beradab terhadap sesama manusia. Bahkan adab kita ketika membaca Al-Quran juga sudah diatur ya. Jadi Islam ini memang sangat sempurna. Seluruh adab ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita, bagaimana adab guru terhadap murid, adab murid terhadap guru, adab tawanan perang, gitu ya. Nah, jadi semuanya sudah diatur. Adab makan, adab minum, itu harus duduk, gitu ya. Itu adalah adab. Memulai dengan basmalah, mengakhirnya dengan membaca Alhamdulillah. Nah, itu sudah diatur semua dalam Islam. Kita tinggal mengikuti saja. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini kita
merupakan karakter bangsa Indonesia yang merupakan penegak keadilan. Jadi karakter orang Indonesia itu yang pertama adalah bertuhan dan mempunyai agama, dan ini dibuktikan ya, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk kita itu harus ada kolom agamanya. Nah, itu secara formalitas ya, masalah pelaksanaannya apakah yang bersangkutan benar-benar melaksanakan ajaran agamanya atau tidak, itu lain pembahasan gitu ya. Namun yang jelas dalam identity card kita sebagai warga negara Indonesia itu harus ada kolom agamanya. Di paspor juga begitu gitu ya. Nah, ini merupakan pembuktian bahwa memang orang Indonesia, warga negara Indonesia harus memiliki Tuhan, harus memiliki agama. Sedangkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini karakter orang Indonesia itu berlaku adil. Dia penegak keadilan. Bahkan dia juga adil terhadap dirinya sendiri, juga adil terhadap ibu bapaknya dan kaum kerabatnya. Nah, di sini di dalam An-Nisa ayat 135 diberikan diberikan pengajaran ya, diberikan perintah bahwa setiap penegak keadilan ini tidak boleh membeda-bedakan antara kaya dengan yang miskin. Apabila terdakwanya kaya, kemudian mendapatkan keringanan hukuman, dan apabila terdakwanya miskin, hukumannya diperberat. Nah, ini tidak adil namanya, gitu ya. Maka jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan apabila kita dipanggil sebagai saksi di pengadilan, maka jangan memutarbalikkan fakta-fakta, gitu ya. Dan jangan menolak apabila dipanggil pengadilan menjadi saksi. Perkataan kita sebagai saksi itu disumpah di atas kitab suci, gitu ya. Ya, walaupun dalam pelaksanaannya masih juga ada saksi-saksi yang dibayar, gitu ya. Jadi kesaksiannya itu bukan berdasarkan apa yang dia lihat, yang dia dengar, gitu, tapi kesaksiannya itu berdasarkan nominal rupiah. Ya, ini tentu saja tidak benar ya. Saksi itu tidak boleh seorang yang asing, yang tidak tahu sama sekali permasalahannya. Gitu. Nah, ini banyak sekali saksi-saksi yang dibayar ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Dan sila kedua ini disimbolkan dengan rantai. Bentuk rantainya mungkin tidak kelihatan di PowerPoint-nya. Bentuk rantainya ini oval dan segi empat. Nah, berwarna emas, dan di belakangnya ada latar belakang berwarna merah. Coba, ini apa maknanya, Mas Hambas? Wow. Maknanya apa? Lupa lagi, Bu. Belum tahu. Oke. Lupa lagi. Ya, begini ya. Ini nanti dijadikan tugas yang kedua. Ya. Yang kedua ini mahasiswa menjabarkan secara lengkap makna simbol dari setiap sila dalam Pancasila. Maknanya apa, gitu ya. Dan kemudian contoh dari pengamalan setiap sila. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari itu sudah diamalkan dalam bentuk apa, gitu. Ya, ini berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, nggak usah jauh-jauh ya, lingkungan keluarga atau lingkungan RT, gitu ya. Nah, itu pengamalan Pancasila
dari setiap silanya seperti apa. Gitu. Demikian juga sila kedua. Ini pengamalan dari sila kedua ini seperti apa. Kan banyak sekali ya kasus-kasus hukum yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Gitu. Nah ini bisa dijadikan contoh. Gitu. Demikian juga Persatuan Indonesia, kemudian sila keempat, dan sila kelima. Jadi masing-masing simbol ini diuraikan maknanya apa, gitu ya. Bahkan untuk sila keempat, misalnya ini gambar banteng, ada warna hitam, ada warna putih. Nah itu ada maknanya. Nah ini harus kita pahami. Karena simbol-simbol ini dan warna-warnanya itu dirumuskan oleh perumus Pancasila itu bukannya tanpa makna. Jadi setiap simbol, setiap warna, setiap gambar itu pasti ada maknanya. Gitu ya. Nah, itu perlu kita pahami sebagai warga negara Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila ini adalah ideologi bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya diharapkan mahasiswa juga bisa mengedukasi minimal lingkungan keluarga sendiri, gitu ya, supaya mengamalkan setiap sila di dalam Pancasila. Karena pengamalan terhadap sila di setiap Pancasila ini juga berarti mengamalkan Al-Quran, gitu ya. Sebagian kecil dari Al-Quran. Karena ya tentu saja Al-Quran kan pengaturannya lebih komprehensif daripada Pancasila, gitu ya. Nah, tapi minimal lah ini, minimal sekali yang ini, gitu yang Pancasila. Kalau lebih, alhamdulillah, gitu ya. Nah, kemudian sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Ini diambil dari Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, coba Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dibaca oleh Fikri Nur Maulana. Silahkan. Ini baru join ya. Ya Bu, bentar Bu. Surat ke-49 Pik. Ya. Mohon maaf Bu, tadi ayat berapa Bu? 13. Ayat 13. 13 ya? Diperhatikan panjang pendeknya ya. Ini Resti Fauzi dari tadi berusaha join, nggak bisa-bisa ya. Keluar terus. Jaringannya mungkin lagi bermasalah. Kalau 13 ayat 13 ya Bu ya? Ya. Fikri lagi di jalan? Karena dari suaranya kayaknya Ya ada Bu, suara ini udah ini Bu. Udah berhenti. nyampe rest area. Oh, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum man dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu wa inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. baik, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih. Nah, tadi adalah pengejawantahan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang diambil dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Ini lambangnya adalah pohon beringin dan latar belakangnya berwarna putih. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, tugasnya adalah menganalisa simbol atau lambang dari setiap Pancasila, dari setiap sila di dalam Pancasila, disertai dengan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, nanti ini rekaman kuliahnya akan saya upload ke YouTube supaya yang tidak bisa hadir hari ini bisa ikut menyimak, materinya tidak ketinggalan, dan bagi yang sudah hadir malam ini bisa diulang-ulang lagi gitu ya. Nah, kemudian sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita kembali lagi ke sila ketiga, di sila Persatuan Indonesia. Di sini dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kita break dulu ya, azan Isya. Baik, Bu. Ya, baik, kita lanjutkan. Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa sudah sunatullahnya dari penciptaan Allah yang memang menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan beraneka ragam suku, maka sunatullahnya memang kemudian lahirlah budaya yang berbeda-beda. Namun
beragam bangsa, bermacam suku, dengan adat dan budaya yang berbeda, Allah perintahkan untuk saling kenal, bukan untuk saling menyerang. Gitu ya. Jadi diperintahkannya supaya kamu saling mengenal. Nah, jadi saling mengenalah antara orang Jawa dengan orang Sumatera, antara orang Indonesia dengan orang Malaysia, dengan orang Inggris, gitu ya. Ini sekaligus secara tersirat Allah memerintahkan kita untuk berhabluminanas dengan segala macam bangsa, semua macam suku, dan tetap dalam lingkup menjaga tauhid, gitu ya. Kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuamalah dengan orang Kristen, Hindu, Buddha, orang Barat, gitu ya. Untuk bermuamalah silakan berhabluminanas. Tapi kalau untuk ibadah, agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Nah, itulah batasan toleransi. Gitu. Nah, dengan demikian akan tercapai persatuan Indonesia karena yang dicari, yang dibahas itu adalah persamaannya kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak membahas perbedaan karena memang sudah berbeda, gitu ya. Tidak bisa disamakan suku Jawa dengan suku Sumatera karena memang sudah berbeda. Tidak bisa disamakan agama Islam dengan agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu karena memang sudah berbeda. Apa yang sudah berbeda tidak perlu dipaksakan untuk menjadi satu, gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, ini tentu saja pemikiran yang sangat keliru. Karena bagaimana mungkin semua agama itu sama, sedangkan Tuhannya saja berbeda. Nabinya saja berbeda, kitab sucinya pun berbeda. Jadi ya memang berbeda. Terimalah itu sebagai perbedaan dan tidak untuk diperdebatkan. Untuk apa memperdebatkan agama Islam dengan agama Kristen? Karena memang sudah pasti berbeda. Gitu ya. Nah, itu hanya akan menimbulkan perpecahan di antara kita dan orang-orang yang memang tidak ingin bangsa Indonesia bersatu akan bersorak-sorai. Gitu ya. Wah, berhasil mengadu domba antara umat Islam dengan Kristen, Hindu dengan Buddha, dengan Konghucu. Gitu. Ini yang tidak diharapkan. Gitu ya. Kita ingin semua bangsa, semua suku adat, semua penganut agama hidup dalam harmoni di Indonesia. Kita sangat beruntung dengan besarnya wilayah Indonesia, beragamnya suku adat, kita masih dikaruniai Allah kedamaian, gitu ya. Kita masih bebas untuk beribadah. Sementara di belahan negara yang lain untuk beribadah saja harus sembunyi-sembunyi, gitu ya. Nah, jadi persatuan Indonesia ini harus dipertahankan dengan cara apa? Dengan cara kalau kita berdiskusi, tidak perlu berdiskusi apa yang dari awalnya sudah berbeda. Berdiskusilah tentang persamaan. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwa semua agama itu melarang perzinahan. Gitu kan? Bahaslah itu. Gitu ya. Bagaimana misalnya ya, bagaimana pemahaman anak zina berdasarkan undang-undang perkawinan. Nah, sorry, bukan anak zina, anak luar kawin. Nah, istilah yang dipakai dalam undang-undang perkawinan adalah anak luar kawin. Bahasa itu. Apa definisinya anak luar kawin kan tidak ada di undang-undang. Gitu kan? Nah,
semua agama melarang perzinahan, semua agama melarang korupsi. Bahaslah itu, bagaimana kemudian para koruptor ini mendapatkan remisi, ya, potongan tahanan sampai 50%, dari yang 24 tahun jadi 12 tahun. Nah, itu kan perlu juga kita bahas bersama-sama, apapun agamanya, siapapun Tuhannya, gitu kan? Nah, jadi sepanjang orang yang kita ajak diskusi ini memang bertuhan, punya agama, gitu ya, diskusikanlah memang apa yang ada persamaannya, jangan perbedaan. Karena kalau mendiskusikan tentang perbedaan dalam agama masing-masing, buat apa gitu ya? Toh memang berbeda, gitu. Sama seperti suami istri ya, ini kan udah masuk usia menikah semua. Sudah 19 tahun ya, semuanya sudah di atas 19 tahun. Ada yang belum? Sudah semua. Ya, kalau di Undang-Undang Perkawinan kan batas usia cakap bertindak hukum untuk menikah kan 19 untuk laki-laki, 19 untuk perempuan ya, di undang-undang yang baru. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 tentang perkawinan. Nah, demikian juga dengan suami istri. Memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi tidak usah disama-samakan gitu ya. Memang berbeda, pemikirannya berbeda, anatomi tubuhnya berbeda, emosionalnya berbeda, gitu ya, tingkat perasaannya juga berbeda, tingkat logikanya berbeda, dan ini semua sudah ada penelitiannya secara medis. Nah, jadi tidak untuk disama-samakan, gitu ya. Memang berbeda, terimalah perbedaan itu. Sekarang bagaimana caranya supaya perbedaan-perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan, gitu ya, tapi menimbulkan persatuan. Sama seperti dalam sebuah keluarga, ada 3 anak pasti berbeda, meskipun dalam satu kandungan, dalam satu pola asuh yang sama, rumahnya sama, sudah pasti karakternya berbeda. Gitu ya, kakak beradik 3 orang, karakternya pasti berbeda. Terimalah perbedaan itu. Dan perbedaan itu untuk saling mengenal, bukan untuk saling menyerang. Gitu ya. Adiknya suka makanan pedas, kakaknya suka makanan manis. Ya, sudah terima. Perbedaan itu diterima. Bukan untuk saling menyerang dan merasa benar sendiri gitu ya. Nah, yang namanya selera itu kan sudah template-nya dari Allah, tidak bisa kita rubah gitu ya. Yang bisa merubah juga cuma Allah juga. Kalau Allah itu maha pembolak-balikan hati, apalagi cuma selera gitu ya. Nah, selera juga berubah gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu sekitar 3 menit lebih. Mungkin bisa untuk satu pertanyaan saja, sekaligus nanti saya coba jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya hutang jawaban. Gitu. Silakan, ada pertanyaan. Sampai sini kita sampai di sila ketiga ya. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahannya sampai di sini. Jangan lupa tugas yang dikerjakan, dan bagi yang belum mengerjakan tugas pertama, seharusnya hari ini terakhir ya. Tapi sudah semua. Baik. Nanti tolong ketua kelas di nama-nama yang sudah mengerjakan tugas, baik tugas 1 maupun tugas 2. Baik, Bu. Tugasnya itu ditulis tangan lagi ya, Bu ya? Ya, ditulis tangan. Gitu, supaya tidak copy paste. Ya. Walaupun jawabannya juga lihat dari internet, tapi paling tidak ketika menulis itu diingat gitu ya. Nah, ketika menulis kita pasti ingat, karena kita baca, kita tulis, kita ingat. Sebetulnya bisa saja saya jabarkan di sini, gitu ya. Tapi biasanya daya lekat ingatannya itu rapuh. Kenapa? Karena ilmunya tidak dicari sendiri.
Tapi kalau ilmunya dicari sendiri, maknanya apa ya bintang, cari, ditulis, gitu kan? Atau misalnya dengar di YouTube. Di YouTube juga ada tuh makna-makna dari lambang ini, gitu kan? Tapi karena harus ditulis tangan, terpaksa, ya, otaknya itu dipaksa untuk mengingat. Nah, itulah biasanya melekatnya lebih lama. Nah, jadi nanti kalau suatu saat punya anak, ya, bagi yang belum berkeluarga, anaknya nanya, itu bisa langsung jawab. Gitu ya. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan pada hari dan jam yang sama. Nasrun minallah wa husnul qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.